Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku, Madarate. Nah, di video kali ini aku mau buat minuman dari jahe merah. Minuman ini gampang kok, cara buatnya itu cuman butuh 3 bahan. Pertama, jahe merahnya, yang kedua jeruk nipis, dan yang ketiga madu. Sebenarnya jeruk nipis dan madu ini terserah sih, itu kayak buat tambahan aja kalau kalian nggak kuat langsung minum air jahe merahnya. Dan kalau aku berhubung aku nggak kuat langsung minum air jahe merahnya, jadi aku tambahin jeruk nipis sama madu. Dan kedua bahan ini itu bahan yang alami juga, jadi cocok untuk dipadukan sama minuman jahe merah. Mau tahu cara buatnya kayak gimana? Yuk, dilihat. Di sini aku mau nyuci bahan-bahannya dulu, yaitu ada jeruk dan jahe. Aku cuci dulu jeruknya, keluarin semua kotoran yang ada di kulit. Sini aku nyucinya cuma pakai tangan biasa aja. Yang penting di air yang mengalir. Setelah itu jahe, ini jahe merah, cuman dia terlalu banyak kotorannya gitu loh, terlalu banyak tanahnya. Makanya di sini selain aku nyucinya pakai air mengalir, aku juga bakal sikatin tanah-tanah yang masih nyangkut di jahenya, biar jahenya ini jauh lebih bersih lagi, karena kulitnya ini akan ikut aku pakai juga. Jadi aku nggak ngupas si kulit jahe ini. Teman-teman harus benar-benar nyuci jahenya sampai benar-benar bersih ya, sampai nggak ada lagi tanah-tanah yang nyangkut di jahenya, karena kulitnya ini yang juga kita perluin. Jadi bukan cuma daging jahenya aja, tapi kulitnya juga, karena katanya khasiatnya itu ada di kulit si jahe merah. Jadi kulit jahe merahnya nanti nggak akan kita kupas, tapi akan kita parut barengan sama dagingnya. Nah, ini aku rasa udah bersih ya dari si tanah-tanah. Di sini aku ada beberapa alat tambahan seperti parutan keju yang akan aku pakai buat marut jahenya nanti. Dan yang kedua ada tempat teh celup. Ini tempat ini sangat praktis karena bukan hanya teh aja yang bisa aku masukin dalam ya. Contohnya sekarang aku mau pakai jahe, jadi bisa aku masukin juga jahe yang udah aku parut nantinya. Ini aku belinya di Shopee, teman-teman bisa cari aja tempat teh celup di Shopee. Next aku ada jeruk nipis. Ini sebenarnya bisa dipakai sama enggak juga, karena ini cuma bahan tambahan aja. Dan yang terakhir aku punya jahe sebagai bahan utamanya. Ingat ya, kulitnya jangan dikupas karena kulitnya juga akan kita ikutkan diparut nanti. Oke, kita mulai parut jahenya ya teman-teman. Sekali lagi aku ingetin, kulitnya jangan dikupas atau jangan dipisahin sama si daging jahe, karena kulitnya juga ikutan kita parut. Karena ya aku tahu katanya khasiatnya itu ada di kulit jahenya, terutama di jahe merah. Yang penting teman-teman mastiin aja si jahe ini udah bener-bener teman-teman cuci bersih. Kalau perlu disikat juga kayak aku tadi, karena ya biar lebih aman aja, biar nggak ada tanah-tanah tersisa lagi yang ikutan di jahenya. Jadi benar-benar kita cuci, kita sikat bersih. Jahe merah ini benar-benar bermanfaat banyak banget teman-teman, terutama untuk menambah imunitas tubuh. Bagus juga dikonsumsi untuk orang yang lagi diet, terus meredakan batuk atau sakit tenggorokan, terus mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh, dan juga mengurangi atau meringankan sakit kepala kalau misalnya teman-teman lagi nggak enak badan gitu, dan mampu mengatasi rematik. Dan katanya juga bagus untuk menghindar dari penyakit jantung. Jadi manfaat jahe merah ini benar-benar sangat banyak ya teman-teman. So lebih baik kita konsumsi paling enggak seminggu 2 kali, karena benar-benar untuk menjaga imunitas tubuh kita juga, terutama saat kita masih muda. Di saat kita masih fit-fitnya, sebaiknya kita juga menjaga
atau mendoping tubuh kita dengan bahan herbal. Oke teman-teman, ini jahe parutnya udah selesai dan udah aku masukin juga ke dalam tempat tehnya. Jahe parutnya sekarang udah ready, udah langsung bisa kita seduh dengan air panas atau air hangat. Terutama buat teman-teman yang lagi batuk atau lagi sakit tenggorokan, aku saranin lebih baik menggunakan air panas aja. Setelah diseduh, si jahe merah ini nggak akan langsung airnya itu jadi warna merah atau pink gitu ya. Dia akan berproses, masih berwarna putih dulu. Next aku mau tambahin madu karena aku nggak kuat sama rasa jahenya, jadi ini option aja buat penambah rasa. Kalian bisa tambahin madu. Aku pakai 2 sendok madu, mau pakai 1 sendok juga boleh, atau nggak pakai madunya juga nggak apa-apa, karena ini option penambah rasa aja biar lebih enak. Setelah itu aduk-aduk hingga merata madunya. Udah mulai kelihatan ya, airnya udah mulai berubah agak kemerah-merahan dikit. Next kita tambahin jeruk lagi. Ini juga option tambahan aja ya, nggak wajib untuk jeruknya. Cuman aku ngerasa lebih enak aja kalau aku tambahin jeruk, dan jeruknya nggak usah banyak-banyak, potong secukupnya aja. Dan ini juga option ya teman-teman, bisa kalian pakai, bisa juga enggak mesti harus pakai jeruk atau madu, tergantung selera aja. Aduk-aduk lagi hingga merata ya teman-teman, biar kecampur rasanya. Di sini emang akan ada ampas-ampasnya yang keluar dari tempat teh celupnya. Itu cukup kalian diamkan beberapa saat aja, nanti juga ampasnya udah hilang atau dia bakal ke pinggir. Contohnya seperti ini juga airnya udah berubah menjadi pink. Nah itu dia tadi teman-teman, cara buatnya gampang kan? Dan buat teman-teman yang pengen juga buat, silakan buat di rumah dengan 3 bahan tadi. Dan jangan lupa lebih baik menggunakan air panas atau air hangat, terutama buat teman-teman yang lagi batuk atau sakit tenggorokan, itu lebih enak lagi diminum kalau kita menggunakan air hangat atau air panas. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di next video.